Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, baik saudara-saudaraku yang lewat channel TikTok maupun channel YouTube. Untuk kalian semua yang telah bersolawat, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya ya. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi, karena hanya Allah lah yang paling pandai membalas kebaikan hambanya. Oke, kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh kemudian dipotong-potong gak karuan. Aku nggak pernah kasih izin untuk yang demikian ya. Oke, woro-woro dulu ya, pemberitahuan dulu. Mohon dipersori kemarin nggak bisa live karena ada beberapa kendala. Pertama, sibuk dengan bantu tukang, jadi ini kemarin atapnya khususnya itu dibenahi lagi supaya kalau tertiup angin, ya namanya tertiup angin spandek mesti ada suara ya, tapi dalam batasan noise yang bisa ditolerir lah ya. Kalau kemarin sungguh-sungguh waduh buanter sekali kalau kena angin. Ya, jadi kemarin sibuk bantu-bantu tukang benahi atap ya. Dan berikutnya ada kendala teknis, wifi-nya trouble ya, dan kita laporan sama providernya itu bisa aktif lagi sekitar jelang maghrib baru aktif ya. Dari mulai jam 10 pagi itu sudah off dia ya, kita laporan baru jelang maghrib bisa aktif lagi. Rencana pada Isya mau naik tapi lelah ya, seharian bantu tukang sehingga kemarin libur gitu. Kalau mau kuliah tiap hari kita ngaji meskipun sedikit-sedikit tapi continue gitu ya. Oke, jadi dipersori kalau kemarin ada yang nunggu-nunggu kok nggak hadir-hadir gitu. Berikutnya kajian kita kali ini agak keluar dari kelanjutan Vika itu video kajian ya, dari Vika yang telah kita diskusikan. Sementara di pending dulu, nanti kita lanjutkan ya. Ini kita benar-benar baru ya tajuknya, nggak tahu ini sepertinya juga berseri, nggak jelas berseri, ini paling tidak 2 seri paling tidak ya. Itu tajuk yang di TikTok itu hanya keterbatasan karakter ya, jadi ya seperti itu. Kalau mau lihat seperti ini ya, cuman aku juga masih memilih tajuk yang singkat dan itu menarik. Ini juga sebetulnya belum memenuhi yang mau aku sampaikan ya. Nanti ada penjelasan tentang tanda, tentang kepastian gitu ya. Tapi ya sudahlah, aku pilih-pilih akhirnya paling singkat itu. Ini sudah paling singkat ini. Pasti versus insya Allah, surga Kristen dan Islam ya. Aku minta semuanya dalam suasana yang dewasa ya, khususnya saudara-saudaraku yang Kristen ya. Kalau Anda setuju, monggo. Anda nggak setuju, Anda punya hak untuk memberikan konfirmasi ya. Bisa lewat YouTube di kolom komentar. Kalau di kolom TikTok kan dia tidak terdokumentasikan ya. Yang penting semuanya dalam suasana kita beradu argumen, bukan sentimen ya, bukan sentimen, bukan ad hominem, bukan menyerang pribadi ya, bukan sentimen tapi argumen.
tingkat kedewasaan paling tinggi itu ketika kita berani maju ke dalam perdebatan dan kita berani untuk sepakat dan berani juga untuk tidak sepakat. Kalau tidak sepakat, maka akan diselesaikan dengan saling menghormati pemikiran masing-masing, gitu ya. Karena ini comparative religion ya. Tentunya teman-teman Kristen nanti punya hak jawab juga gitu, enggak apa-apa. Oke, aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, catatan-catatan lamaku di YouTube, kalau YouTube itu kan Vika ya, video kajian. Catatan-catatan lamaku di Facebook itu ternyata ada saja yang baca ya, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, bahkan ada yang 5 tahun lalu. Ya, akhirnya aku bisa ngeling lagi, karena kalau aku suruh nyari sendiri nggak ngerti aku caranya gimana gitu ya. Tetapi kalau ada yang baca tulisanku ya, tulisan dakwahku dulu di Facebook, itu kan aku dapat konfirmasi, jadi aku tahu oh ini ada yang baca gitu ya. Begitu juga video-video lawas itu ternyata ya ada saja yang nonton lah ya, yang terus komen. Kalau nggak komen ya aku nggak tahu ya. Kalau komen kan itu aku termasuk kena linknya, jadi aku tahu ya. Dan aku juga ya alhamdulillah lah bermanfaat ya, meskipun sudah lama, namanya ilmu kalau belum tahu tetap aja baru kan. Jadi intinya video kajianku, Vikaku yang ada di YouTube dan tulisan-tulisan kajianku yang ada di Facebook yang lama-lama itu ternyata masih ada saja yang baca, masih ada saja yang melihat, dan terima kasih untuk kalian semuanya. Ya. Oke, selanjutnya banyak teman-teman, banyak itu karena sering ya. Bukan sekali 2 kali. Aku selalu di tag gitu ya. Di Facebook begitu ya, di YouTube, tapi kalau YouTube aku jarang sepertinya lihat ya, karena waktu. Kalau di Facebook itu kadang-kadang kan sekilas gitu. Meskipun Facebook kadang isinya ya video juga seperti nanti ini. Aku sering di teks ya. Dan yang nge-teks itu orang-orang yang aku ndak kenal ya, orang-orang baru. Kalau 10, 15 atau 20 tahun yang lalu kan kita kenal ya, siapa-siapa aja yang bermain di comparative religion di dunia virtual. Oke, aku ingat ya. Mari kita doakan bersama Kang Mas kita Arda Chandra atau siapa itu. Beliau pemain lama, bahkan sebelum aku masuk Facebook beliau sudah lebih dulu masuk Facebook ya. Dan beliau subhanallah dakwahnya di dunia virtual juga bukan kaleng-kaleng lah ya, kuat ya. Dan kalau nggak salah itu berdarah padang gitu ya. Telah berpulang ke rahmatullah, dan kita doakan semoga dalam peristirahatan panjangnya selalu mendapatkan rahman rahim dari Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, jadi kemarin aku dapat berita beliaunya sudah berpulang ya. Memang sepertinya ada sakit ya, ada sakit. Oke. Aku di add ya, diberi video gitu ya, coba aku lihat. Tapi via Facebook, nggak via YouTube. Sebetulnya video itu biasa-biasa saja sih ya. Biasa-biasa saja. Cuman karena dia ngaku murtadin. Itu yang men-trigger aku untuk membawanya, membedahnya dalam tajuk video kajian kita. Seandainya dia tidak ngaku murtadin ya enggak masalah, kan kita hormati saja. Masing-masing agama itu kan mengklaim dia yang selamat dan dia masuk surga, lainnya neraka. Itu enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Saudara Kristen kita mengklaim begitu ya enggak apa-apa ya. Kita juga mengklaim bahwa kita yang masuk surga, mereka neraka, enggak apa-apa gitu. Karena agama itu enggak bisa dirukunkan, enggak bisa. Karena macam-macam agama itu punya ya aturan main sendiri-sendiri. Makanya yang harus rukun itu umatnya.
Kalau agama itu nggak bisa dirukunkan, bahwa sampai modar gue nggak bisa, ya. Maka umatnya itu yang harus rukun, gitu ya. Nanti kalau agamanya yang dirukunkan jadinya plural, ya. Oke, masih kendala juga tuh dia, ya. Teman-teman, aduh, tabku ada kendala, aku nggak bisa kontrol. Tolong kalian bantu tab ya. Masih dibenahi itu. Sepertinya dia minta di restart ulang tuh ya, supaya nggak lemot. Oke, karena beliau mengaku sebagai murtadin yang dulunya Islam ya, dan akhirnya menjadi kafir ya, ya. Itu yang membuat aku tertrigger untuk membahasnya ya. Dia aku lihat di video itu sudah tua ya. Cuman aku memperkirakan yang perkiraanku bisa benar bisa salah. Ini pendeta YS ini. Pendeta YS. Ya. Pendeta YS. Dan dalam videonya itu dia bilang pernah 6 tahun di penjara gitu. 6 tahun. Tapi nggak dijelaskan kasus apa ya. Apa penistaan agama atau apa, karena dia bilang dibayar mahal ya dengan 6 tahun di penjara. Jadi gue nggak tahu, karena dulu waktu masih muda gitu ya, 20 tahun yang lalu ya kita masih ingat lah ya. Tapi sekarang kan di tampilan di videonya itu sudah lanjut gitu. Jadi aku masih menduga saja sih apakah itu pendeta IS. Kalau benar ya berarti benar, kalau salah ya sudah, nggak tahu aku siapa pendeta itu ya. Dan kita tidak begitu ngopenin tentang siapanya, tapi apanya yang kita openin. Oke, supaya lebih clear kalian dengar dulu videonya ya. Kita dengar dulu. Mungkin nggak bisa atau aku gini kan nanti ya satu-satu ya. Kalau satu selesai semua makan waktu, maka suaranya saja nanti videonya aku kasihkan sekilas gitu aja ya. Suaranya saja ya. Kita cermati bareng-bareng. Apa kepastiannya bahwa dosa kita diampuni? Saya dulu dalam agama saya yang lama selalu berdoa minta ampun. Tapi hati kecil saya tidak punya kepastian. Apakah betul-betul saya sudah diampuni? Dan kalau saya tanya selalu jawabannya nanti di hari kiamat, di padang mahsyar, di yaumal hisab ada pengadilan yang akan mengadili engkau, yang akan mempertimbangkan engkau antara baik dan buruk. Itu doktrin yang saya terima. Nanti kiamatnya belum aja, ya belum lagi. Sebelum kiamat sudah mati, ada siksa kubur. Wah, gimana ini mulai? Sampai saya pernah berpikir kalau saya mati jangan dikubur deh, supaya ya tidak ada waktu untuk siksa kubur. Namanya bertanya. Dari mana coba? Ya, liomet. Aku minta tanda bahwa keselamatan itu milikku, bahwa aku dan keluargaku diselamatkan. Jika engkau datang dengan kemenanganmu, itu satu tanda. Dia minta tanda. Tidak ada tanda. Semua berbicara mudah-mudah. Jadi hidup dalam keraguan, kebimbangan, dan tidak ada kepastian. Tapi dalam Yesus, dia mati buat saya dan saudara. Dia membebaskan, dosamu sudah diampuni. Aku sudah bayar tunai. Engkau tidak punya hutang dosa apapun. Engkau merdeka. Sungguh-sungguh merdeka. Tandanya tubuh dan darah Yesus. Karena itu kita punya tanda paling membanggakan. Padahal tanda yang dikutuk, tanda yang menderita, tanda yang tidak elok, yaitu penderitaan salib. Kenapa orang Kristen bangga dengan salib? Karena itu tanda kepastian dia sudah diampuni. Amin. Tanda dia sudah memiliki kepastian, dia memiliki keselamatan. Amin. Ini yang diminta. Berbahagialah kita yang sudah pasti diampuni. Amin. Saudara menerima Yesus sudah mati bagi saya dan saudara. Ya, dia sudah bangkit bagi saya dan saudara. Dia akan datang kembali. Tidak ada yang bakal datang kembali
Mati aja nggak bangkit-bangkit, saudara. Tapi dia sudah bangkit, dia buktikan. Karena itu saya percaya Yesus, karena dia memberikan kepastian. Apapun saya harus tanggung keputusan saya. Ketika saya memilih Yesus, percaya Yesus, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku, saya harus menanggung risiko 6 tahun dalam penjara. Itu keputusan, harga yang harus dibayar. Oke, itu ya. Sekilas agar tahu wajahnya saja ya. Jadi sebentar, supaya tahu wajahnya saja kalian. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Nggak bisa pas ini. Apa kepastiannya bahwa dosa kita diampuni? Saya dulu dalam agama saya yang lama selalu berdoa minta ampun. Tapi hati kecil saya tidak punya kepastian. Apakah betul-betul saya Gue nggak tahu apakah itu YS. Dugaan gue YS. selalu jawabannya nanti di hari kiamat, di padang mahsyar, di yaumal hisab ada pengadilan yang akan mengadili engkau, yang akan mempertimbangkan engkau antara baik dan Oke, itu coba kalau gitu TikToknya di sini aja dulu gitu. Itu Bapak untuk buka Al-Quran. Seperti tadi yang aku bilang, sebetulnya tidak ada masalah sih. Masing-masing agama mengklaim dia yang pasti masuk surga, memang harus begitu. Ngapain kita beragama A kalau agama itu tidak memberikan jaminan kita masuk surga, ya. Namun demikian yang menjadikan aku tertrigger untuk mengangkatnya dalam Pika, ya, dan aku bagikan untuk kalian semua. Ketika dia ngaku dulunya Islam, gitu loh. Apakah dia benar-benar Islam atau memang sebetulnya kafir gitu ya? Itu kan nggak bisa kita terima dengan cek kosong ya. Itulah yang membuat aku tertrigger. Seandainya dia tidak bilang begitu ya biarin aja gitu. Kenapa juga ya, kita hormati aja gitu. Oke. Dan ini perspektifnya menjadi dua ya, menjadi dua tentang keselamatan ya, tentang keselamatan dalam Kristen dan Islam ya, Kristen dan Islam ya. Nanti tinjauannya aku bagi dua ya. Aku akan masuk dulu ke dalam hal-hal free thinking ya. Free thinking itu berpikir bebas dulu ya. Tidak masuk ke dalam alkitabiahnya. Nanti ketika kita bahas dari sudut pandang Islam dulu sepertinya ya. Islam baru kita merujuk ya alkitabiahnya. Begitu juga ketika kita masuk bahasan dalam Kristen, kita merujuk ke alkitabiahnya ya. Artinya setiap argumentasi itu harus disandarkan kepada Alkitabnya masing-masing ya. Kalau Islam itu ya Al-Qur'an, kalau Kristen ya Perjanjian Lama, Perjanjian Baru atau Torah dan berikutnya Injil dan berikutnya ya. Maka kalau disebut perjanjian ya perjanjian itu ada 3. Ada perjanjian lama, perjanjian baru, dan Al-Quran sebagai perjanjian terakhir gitu ya. Oke, sekali lagi ini dugaan gue ya, itu pendeta YS. Jadi dulu masih muda gini pernah debat. Kadang-kadang dia konyol juga gitu. Waktu itu debat siapa yang dikorbankan gitu kan. Tentunya dari pihak Islam Ismail, dari pihak Kristen Ishak gitu ya. Dan ketika sudah terjadi perang argumen dan tersudutkan, terus gini bilang begini, sudahlah nggak usah rame tuh, akhirnya nggak ada yang disembelih. Lah kalau memang begitu kenapa harus dibawa ke meja diskusi? Ya sudah biarin aja tuh, akhirnya nggak Ishak nggak Ismail sama-sama nggak disembelih. Ya gitu juga ya, kadang-kadang dalam sebuah diskusi ada kekonyolan yang itu juga bagus supaya kita tidak terlalu gaspol ya. Ya, bisa sedikit santai lah gitu. Oke. Aku pelan-pelan dulu memberikan penjelasan ya.
ini sebetulnya berbicara tentang surga. Ya, nerakanya tidak dulu ya, karena memang tidak dibicarakan di video itu. Pasangannya kan surga dan neraka gitu ya. Jadi pasangan, Allah tuh bikin pasangan. Seperti tinjauan kita kajian di Vika yang lalu ya. Yang neraka kita abaikan dulu ya, kita surga ya. Kalau sudah berbicara surga, Kristen bilang pasti masuk surga. Islam tidak mau, insya Allah masuk surga. Nah, berdasarkan pengakuan beliau yang mengakunya murtadin, dulunya Islam, dia nggak puas, dia tidak dapat kepastian. Karena insya Allah, ya maka dia berpindah di dalam kekristenan, dia mendapatkan pasti, ya pasti masuk surga. Ya tandanya apa? Salib dan darah Yesus, kan begitu ya. Tenang dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong tap-tapnya terus ya, terus dimainkan. Terima kasih untuk teman-teman TikTok yang telah bersolawat ya. Terima kasih, semoga Allah membalaskan dengan yang lebih baik ya. Aku sih nggak tahu, taunya kan dalam TikTok tuh macam-macam ya. Ada apa ya? Ada harimau atau singa atau apa gitu, ada berlian, ada macam koin-koin apa gitu, nggak tahu lah ya. Sorry aku gaptek, tapi intinya kalian yang telah bersolawat lewat koin-koin atau singa atau apalah, buaya ada nggak tahu ya. Terima kasih. Oke, jadi dia mendapatkan kepastian ya. Terus kalau kita tarik mengkerucut ya, artinya Kristen tuh pasti masuk surga, sedangkan Islam masih insya Allah. Itu loh yang men-trigger dia mau kepastian ya. Oke, aku jelaskan dulu ya. Apakah tanda itu bisa memberikan kepastian? Apa tandanya? Salib dan darah Yesus. Kita logik dulu, rasional dulu aja ya. Kita jangan main ke Alkitab, maybe next time lah ya. Kan dia berbicara tanda, dia minta tanda ya. Tandanya apa? Salib dan darah Yesus. Dan itu menjadi kebanggaan Kristen. Gue tanya, Kristen yang mana? Saksi Yehova itu enggak mau main-main salib. Ya pasti kalian punya senjata, saksi Yehova itu sesat. Kan begitu. Ya oke lah. Gue bawa ke Protestan dan Katolik. Walaupun sama-sama salib, tapi Katolik itu ada Yesusnya. Sedangkan Protestan cuman salib doang, nggak ada Yesusnya. Berbeda. Artinya kalau ngomong bahwa salib itu menjadi kebanggaan Kristen, ya Kristen yang mana dulu? Ya mungkin Kristen Pak pendeta tadi itu ya monggo silakan. Tapi itu tidak generik, tidak general. Tidak semua Kristen bangga dengan salib. Kalau aku ajukan saksi Yehova, tentu kalian akan mengatakan, oh itu sesat, ya monggo. Maka aku ajukan Katolik dan Protestan. Kenapa beda? Kalau sama-sama itu membanggakan, kenapa nggak ditampilkan sama? Gitu loh. Kan beda, yang satu ada Yesusnya, yang satu nggak ada Yesusnya. Jadi artinya kebanggaan Kristen terhadap salib itu tidak generik, tidak general. Ya maybe untuk Kristen tertentu begitu, tapi untuk Kristen yang lain tidak. Artinya klaim kebenaran itu tidak universal. Ya? Oke, tidak universal. Oke. Gue mau tanya dulu gini, ya. Gue mau tanya. Ya, apakah tanda itu memberikan kepastian?
Itu loh. Apakah tanda itu akan menggaransi? Ya, ketika digunakan salib plus darah Yesus itu menjadi tanda, itu apakah memberikan kepastian Kristen masuk surga? Setahu gue nih, tanda itu hanya sekedar indikasi, indikator, penunjuk. Dia tidak memberikan kepastian. Jadi kalau dia bilang tanda, sehingga tanda itu menjadi kepastian dia, tanda itu adalah Yesus disalib ya, itu dosanya diampuni, maka dia pasti masuk surga. Itu secara epistemologi berpikir itu salah. Karena tanda tidak memberikan kepastian. Dia sekedar tanda, maybe yes, maybe no. Itu loh. Ya. Pelan-pelan dulu ya. Tolong tap-tapnya jangan lupa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Maka si Pak Pendeta ini aku sarankan sekali-sekali ngopi di kafe gitu ya. Ngopi di kafe terus minta pada sama waitersnya tolong setelkan lagunya dari negeri jiran, siapa yang dulu Bahenol ya, rambutnya terurai, postur tubuhnya itu sintal ya, yang disebut dengan Ella ya, namanya Ella, ELLA gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah usia lah ya, sekarang sudah tertutup ya, sudah pakai kerudung ya, dan pakaiannya sudah longgar, tidak dulu seperti gue nih ya, sintal gini nih. Jadi postur tubuhnya jelas banget ya. Kita ucapkan alhamdulillah, mungkin sekarang sudah menemukan pantasnya gimana gitu ya. Sebut saja Ella, dan dia duet dengan jagoannya Indonesia yang sudah almarhum dan semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Karya-karyanya cukup lumayan dan dia memang kutu loncat ya, pernah di berbagai grup, single juga banyak ya. Dia adalah Kang Deddy Dores. Kang Deddy Dores. Jadi untungnya begitu. Kalau kita banyak pengetahuan, kita ngerti musik juga bisa digunakan untuk menjelaskan gitu ya. Nanti Pak Pendeta kalau masuk kafe sama minum kopi gitu, minta lagunya Deddy Dores sama Ella ya, itu tajuknya Mendung Tak Berarti Hujan gitu loh ya. Mendung tak berarti hujan gitu. Jadi mendung itu tidak berarti hujan akan turun, tapi dia tanda. Maka kalau kita tanya sama orang-orang, kok ada mendung? Iya, itu tanda. Itu hanya tanda. Tanda. Mendung itu tanda, tapi apakah dia akan turun hujan? Ya maybe yes, maybe no. Artinya tanda itu mengandung probability. Dia tidak bisa, kalian belajar statistik lah ya, tidak bisa memberikan kepastian sebagai sebuah garansi kalau begini pasti begitu. Nggak bisa bos, nggak bisa. Repotnya kalau yang dikhotbahi mantuk-mantuk aja. Apalagi kalau sudah, jadi beragama itu jangan romantisme. Ini tak pesankan sama santri Isra, sama yang Islam, sama yang kafir. Karena di sini berbasic rasional, Isra, Islam rasional. Kajian kita juga rasional. Beragama itu jangan romantisme. Kalau romantisme, kamu seperti kambing congek. Diceritain apa aja kamu terima. Karena daya kritismu sudah ditumpulkan oleh romantisme itu. Seperti tadi ada pendeta khotbah mantap, mantap. Karena apa? Romantisme, otaknya jadi tumpul gitu.
Gitu loh. Maka aku bilang, ayo kita cari agama itu berdasarkan rasionalitas kita, bukan romantisme. Maka pakai otak. Agama itu dicari oleh otak, dijaga oleh hati. Nah, kalau sudah hati, itu nanti bisa masuk romantisme. Tapi kan harus ke otak dulu. Otak itu bisa menyeleksi benar salah. Hati itu aja hanya menjaga. Maka yang salah kita buang, yang benar kita ambil, dijaga oleh hati. Gitu loh. Kalau otaknya tumpul karena romantisme, ya apa aja katanya pendeta, apa saja katanya kiai, apa saja katanya bante, lu aja. Padahal yang diomongin tuh belum tentu benar. Gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berikutnya ya. Mendung itu tidak berarti hujan. Mendung itu hanya sekedar tanda. Biasanya akan turun hujan. Itu menurut kebiasaan. Yang biasa itu ada probability, kalau kalian baca statistik ya, itu bisa-bisa keluar dari kebiasaan. Jadi dia anomali. Gitu loh ya. Bisa memang kalau mendung hujan bisa, tapi ada probability. Mendung ternyata nggak hujan. Ini tanda mendung ini. Kamu tanya lah. Mendung itu tandanya apa? Tandanya hujan. Bukan pastinya hujan gitu. Maka gue bilang, apakah tanda itu melahirkan kepastian? Enggak. Tanda itu hanya indikator. Ya, dia mengandung probability lain, tapi ini agak sulit diterima ya. Karena begini, kalau kalian punya basic statistik bisalah mengerti ya. Dalam uji statistik itu ada variabel-variabel ya. Dari variabel-variabel yang banyak nanti akan melahirkan probability dari setiap hitung-hitungan statistik. Nah, gitu. Statistik itu cukup berat ya, karena dia juga harus jago matematika. Ya. Kalau matematikanya setengah tiang, otaknya ya lewat. Ya. Ada probability. Sama ini, tanda itu mengandung probability, maybe yes, ya maybe no. Lah kok dia ngomong enak saja tandanya Yesus dan darah Yesus sebagai tanda itu, kepastian dia masuk surga. Jadi pasti masuk surga. Dari logika saja sudah kebentuk. Nggak begitu ya. Tapi juga gue tidak mengatakan bahwa tanda itu tidak terjadi. Tanda itu terjadi, nggak begitu. Tanda itu ya mungkin terjadi, mungkin tidak terjadi atas yang ditandakan, gitu ya. Oke, berikutnya dogma, ya, dogma. Dogma. Apa sih dogma itu? Dia nggak ngerti dogma. Maka dia asal ngomong saja di dalam Islam, keselamatan surga itu dogma. Itu kan, makanya gue jadi curiga. Ini benar-benar murtadin atau orang yang ngaku-ngaku murtadin? Gitu loh. Supaya ya dalam dunia marketing kan ada bagaimana cara produk itu supaya dilirik konsumen gitulah. Taulah lah yang gue maksud lu ya. Untuk menaikkan bergaining ya. Kalau dia memang Islam, kenapa bisa mengatakan keselamatan dalam Islam meskipun insya Allah, tapi itu bukan dogma karena dia bersandarkan kepada Alkitab. Kan ada tiga gini, perjanjian lama Torah, perjanjian baru Injil, perjanjian terakhir Al-Quran. Nah, karena Islam sandarannya ke Al-Quran, gak bisa dibilang dogma. Dogma itu sesuatu yang tidak alkitabiah tapi dijejelno, dicekokno untuk dipercaya. Makanya gue bilang, dogma itu jangan lu sanggah. Dogma itu tidak untuk disanggah. Makanya kalau lu ketemu dogma, lu punya dua pilihan. Lu mau, lu terima. Lu nggak mau, lu tolak. Gitu loh. Jangan lu sanggah, lu geblek kalau menyanggah dogma.
Karakter dogma itu begitu, dia tidak bisa dibawa ke meja diskusi. Ya intinya kalau kamu percaya, kamu terima, ya sudah terima. Kamu tolak, ya sudah tolak. Nggak bisa didiskusikan. Ya. Apa itu dogma? Sesuatu anggapan yang tidak berdasarkan Alkitabiah. Tidak perjanjian terakhir, tidak juga perjanjian lama, tidak juga perjanjian baru. Hanya pendapat. Gitu loh ya. Itu. Nah, dalam Islam, surga yang insya Allah itu bukan dogma, itu ajaran. Dan dia disandarkan kepada Alkitab, perjanjian terakhir, yaitu Quran. Ya. Kita ini masih berepistemologi di logika dulu ya, belum main ke Alkitabiahnya. Insya Allah ini nanti 2 atau 3 seri ini. Sebenarnya. Oke. Terus dia bilang pasti. Pasti dari Hong Kong. Ya. Atau pasti dari Ethiopia. Gue nggak tahu pasti dari mana. Pasti masuk surga, pasti masuk surga. Ya. Pasti masuk surga ya. Kalau memang pasti, maka kitab-kitab itu jangan dibilang perjanjian. Kan kitab itu perjanjian itu. Perjanjian. Kitab itu perjanjian. Ya. Kalau kitabullah ya, kemarin ada yang bilang kitab panduannya Nabi Adam itu disebut Al-Asma gitu. Ya oke lah, oke monggo. Gue kasih gue kasih ruang lah, monggo silahkan gitu ya. Kalau kanjeng Nabi Ibrahim atau Abraham kan suhub gitu ya, disebut ya, suhub. Terus nanti ada kanjeng Nabi Musa ya, yang terkenal dengan Yahudinya itu Torah ya, dan berikutnya ya kanjeng Nabi Isa Injil ya, dan berikutnya Kanjeng Nabi Muhammad itu Al-Quran, dan berikutnya itu hadis ya. Jadi itu semua terkompilasi dalam 3 perjanjian. Ya. Torah. Dan berikutnya ya, turun lagi Injil. Dan berikutnya ya, turun lagi Al-Quran. Dan berikutnya. Ini perjanjian kita ya, dengan Allah. Pertanyaannya, yang dijanjikan itu apa? Yang dijanjikan itu apa? Maka kalau kita pelajari dari 3 kitab perjanjian itu ya, perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir ya di Al-Quran. Sebetulnya janjinya itu 2 saja janjinya itu ya. Kita dijanjikan ya. Nih. Ya, janjinya ini toh, surga, neraka. Ini aja janjinya. Jadi nggak neko-neko yang lain, nggak. Intinya dari semua kitab itu ya, perjanjian itu surga dan neraka. Maka disebut kitab perjanjian, bukan kitab kepastian. Nah ini pendeta ini ngawur aja ngomongnya, dia bilang main pasti-pasti aja. Kenapa disebut perjanjian? Karena itu berbicara surga ini ya, ini surga. Kita kan fokusnya di surga. Itu adalah sesuatu yang fiction, yang gue sudah jelasin. Fiction. Bukan fiksi loh ya.
Ini Kang Mas Rocky Gerung pernah jelaskan dan jadinya terkaget-kaget publik karena publik juga gebleknya minta ampun. Fiktif dengan fiction itu beda. Ya. Fiction itu waktunya belum tiba, kita belum di sana. Kita belum sampai ke surga, kita belum sampai neraka. Makanya disebut kitab perjanjian. Meskipun yang dijanjikan itu pasti, tapi dia tidak menggunakan kitab kepastian. Gak ada kitab kepastian itu. Karena dilihat dari tempus delicti gitu loh. Dia masih janji. Kita belum ke sana, yang disebut fiction. Jadi semua kitab suci itu fiction. Dia main enak aja pasti masuk surga. Surga dari Hong Kong apa? Kalau Islam kan masih insya Allah. Sekarang gini aja lah ya. Pakai gampang-gampangan berpikir. Lebih beretika mana ngomong dengan kata, oh pasti masuk surga sama insya Allah masuk surga. Itu lebih terlepas dari apapun background kalian. Itu lebih humble mana? Lebih rendah hati yang mana gitu loh ya. Memangnya surga dari Hong Kong apa? Main pasti aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, gue ulangi. Perjanjian itu cuma dua. Kita nanti dijanjikan surga dan neraka. Ya, aturan mainnya itu jadinya beda-beda. Tapi intinya kan nanti kalau kita ini disebut eskatologi. Kita masuk surga ini masuk wilayah eskatologi akhir zaman. Ya sekarang kan belum akhir. Ikan asin masih enak, sambal masih pedas, hujan masih air. Ini bermain suri gue ini goreng ikan asin. Ya, ini wilayah eskatologi, makanya eskatologi itu kan bahasa-bahasa teologis ya. Kalau bahasa filsafatnya fiction. Ujung-ujungnya kan bicara keselamatan, karena kita semua itu maunya selamat, bukan maunya mampus. Kita beragama itu karena mau cari selamat, bukan cari mampus. Gitu loh. Ya. Nah, seperti aku bilang, semua agama, semua itu dalam tanda kutip Abrahamic faith ya. Gue di luar Abrahamic faith, di luar anak-anak Abraham, gue nggak gue bawa masuk ke sini ya. Nanti mungkin satu waktu boleh lah. Tapi sekarang kita fokus ke Abrahamic faith. Anak-anak Abraham itu Yahudi, Nasrani, Islam gitu ya. Itu ya ini yang dijanjikan. Neraka, surga. Kamu masuk neraka, ada aturan mainnya di tiap-tiap agama. Di Yahudi ada, di Injil ada, di Kristen ada, yang dari Nasrani itu, di Islam ada. Begitu juga masuk surga ada syarat-syaratnya ya. Yuk masuk surga karena apa, sebab apa, itu ada aturan mainnya beda-beda di situ ya. Tetapi intinya ya, maksud gue beda-beda kalau di breakdown ya. Tapi secara umum ya kita dijanjikan surga dan neraka. Maka disebut kitab perjanjian, tidak kitab kepastian. Tapi ingat, ini dilihat dari tempus, dia masih fiction. Maka disebut perjanjian. Jangan lu bilang janjinya nggak pasti. Janji Allah itu pasti. Cuman dia tidak dibilang pasti karena dilihat dari sudut pandang fiction, maka dikatakan perjanjian. Masih dijanjikan. Lah kok dia ngomong pasti surga pasti? Pak Pendeta, Bu ya. Ngopinya kurang kental. Kitabnya saja disebut kitab perjanjian kok. Kan nggak pernah disebut kitab kepastian itu. Karena itu berbicara tempus. Ya, sudut pandangnya tempus perjanjian ya, yang disebut eskatologi. Jadi kalau kalian sekolah di sekolah-sekolah teologis ada istilahnya eskatologi, itu akhir zaman.
Dalam filsafat seperti Kang Rocky Gerung bilang itu fiction, bukan fiktif ya, ojo goblok gue. Kita belum sampai ke sana, gitu loh. Siapa pernah ke neraka? Siapa pernah ke surga? Kan belum. Ya, itu masih dijanjikan. Kamu masuk surga karena bla 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 bla. Sebagai syaratnya kamu masuk neraka juga karena bla 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 sebagai syaratnya. Itu. Ya. Waduh, sudah 45 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Berikutnya ya. Yang tadi sudah jelas ya. Dari segi Alkitab saja dia disebut perjanjian, maka nggak pasti. Nggak pakai pasti, tapi bukan berarti janji Allah itu, janji Yod Het Hafe itu tidak pasti. Pasti dia. Cuman kan dia masih akan. Ya. Kalau fi'il itu dia mudhore, bukan madi fi'ilnya. Bukan telah. Ya, maka dia disebut perjanjian. Dan jadi gini loh ya. Ini kan Al-Qur'an, ya, supaya lu tahu semua nih. Ini Alkitab yang di dalamnya ada 2 buku besar gitu ya. Berikutnya gue nggak usah nggak usah breakdown sampai sedetail mungkin, garis besarnya saja. Di sini termaktub 2 perjanjian ya, perjanjian lama, perjanjian baru. Ini juga kita perjanjian ini perjanjian terakhir. Kenapa perjanjian terakhir? Karena nabinya sudah khatam. Kan kitab itu harus ada yang menerima. Kalau nggak ada yang menerima, kan gue sudah jelasin sama lu. Al-Quran, Al-Insan, Al-Akhwan. Ya kalau kitab tiba-tiba diturunkan, diajarkan nggak ada yang menerima, terus lah ya apa? Nah, yang menerima kitab itu nabi, ya, nabinya sudah khatam. Maka ini adalah perjanjian terakhir. Artinya tidak ada perjanjian lagi antara sang Khalik dan makhluk. Nggak ada perjanjian lagi. Paham? Ya. Nah, ini disebut perjanjian lama, perjanjian baru itu juga karena tempus delicti, ya. Ada yang lebih awal, ada yang tengah-tengah, ada yang akhir. Maka disebutlah ini perjanjian lama, perjanjian baru jadi satu di sini. Ini perjanjian terakhir. Seperti gue jelaskan tadi, khataman nabi, sudah nggak ada nabi lagi. Ya. Gue nggak tahu, katanya ada nabi dari mana itu. Yang di TikTok yang lucu-lucu itu. Nabi kurang ion katanya gitu. Siapa namanya tuh Gimin. Itu lucu-lucuan aja lah itu, ya enggak? Ya. Oke. Tetapi ya, semua ini substansi janjinya sama. Apa yang dijanjikan di perjanjian lama, apa yang dijanjikan di perjanjian baru, apa yang dijanjikan di perjanjian terakhir, itu adalah surga dan neraka. Itu intinya. Maka kita nanti setelah melewati eskatologi, ya, kita sudah tidak fiction lagi. Karena kita sudah sampai, maka itu tidak menjadi fiction lagi, ya. Di sanalah saatnya janji itu dipenuhi. Ya, maka dia fiilnya mudhore, akan, bukan telah. Memangnya ada orang Kristen yang telah masuk surga? Gak mau tanya, dari Kristen berbagai aliran lah. Mau Protestan, mau Katolik, mau Wanesos, mau Tritunggal, mau Tunggal, mau apalah macam, ada? Enggak ada. Terus bagaimana mau dipastikan? Sesuatu belum terjadi itu nggak bisa pakai kata pasti. Terlalu sombong, terlalu jumawah, gitu loh ya. Turung mesti rek, kata kami di Jawa Timur. Kodise, nanti dulu. Makanya gue bilang, ya kalau ini semuanya gue nggak pilih-pilih.
Yang Islam, kalau lu dengar ceramah kiai, ustadz, apapun dia, entah itu berbackground akademis, dokter, profesor, apa kayak top lah, jangan kasih cek kosong. Yang dia ucapkan itu bersandar nggak dengan Al-Quran? Tambahi hadis. Kalau bersandar, oke. Jadi jangan lihat siapa yang ngomong karena pakai apa namanya itu style yang dilihat aja, wah ini ustadz ini. Gitu. Dan sahabat Ali sudah bilang, ya, lihat apa, dengar apa yang diomongkan, bukan lihat siapa yang ngomong. Omongannya itu bersandar enggak? Itu yang gue maksud pakai rasional dalam beragama, pakai otak, dan otaknya harus full tiang, jangan setengah tiang. Begitu juga teman-teman Kristen, kalau kalian khotbah, ada pengkhotbah menyampaikan khotbahnya, jangan gengge mawon, jangan mantuk-mantuk ya. Yang dia ucapkan itu bersandarkan terhadap Alkitab enggak? Entah itu perjanjian lama atau perjanjian baru. Kalian kan pakai 2 perjanjian. Yang satunya kan kitabnya orang Yahudi, saudara tua kita. Ya. Gue enggak bilang Spanyol loh ya. Ya. Gue enggak bilang Spanyol, separuh nyolong enggak ya. Gue bilang di sini tuh ada kitabnya saudara tua kita, saudara Yahudi. Yang digunakan juga oleh saudara Nasrani kita yang kemudian menjadi Kristen. Ya. Paham? Nah, entah itu pendetamu level apapun, isinya itu yang diomongkan sandarkan ke sini. Klop enggak? Kalau enggak klop, say hello, goodbye. Hello, goodbye, gitu aja. Ya, supaya kamu bisa mengkritisi, ini bener enggak nih orang ini ngomong. Gitu loh. Ya. Nah, masalah salib itu sendiri itu terjadi juga polemik di dalamnya. Gue kan bilang, ya, gue harus fair. Gue bikin Vika, lu bisa lihat, ketik Subandite Sukoco, aku membela Paulus. Sampai banyak teman-teman Islam yang heran, teman-teman Kristen juga heran. Ini justru membela Paulus gue seperti ini. Iya, karena yang gue bela benernya. Dalam dunia akademis kan gitu. Yang bener ya kita bela, kita ambil, yang salah ya kita tinggalkan gitu. Aku membela Paulus dalam konteks pemahaman dia tentang eksistensi Allah yang tunggal. Itu yang aku bela. Makanya teman-teman Kristen coba baca itu tulisan-tulisan Paulus. Pernah Paulus mengakui Tritunggal? Pernah Paulus mengakui oneness? Gak pernah. Paulus itu mengimani syahadat sema yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Musa di Ulangan 6 berapa? 69 atau berapa ya? 64. Sema o Israelu Adonai Elohenu Adonai Ehad. Itu yang dipegang oleh Om Paulus. Jadi semua Abrahamik itu beralah tunggal. Sampai nanti ke Islam, Allah yang tunggal, Ahadun. Ya. Bukan Allah yang Tritunggal. Nah, dalam konsep teos saja sudah beda-beda. Bagaimana dia bilang pasti? Ya, misalkan Kristen Tritunggal dengan Kristen Oneness sama-sama ngomong pasti. Kita tanya, yang mana yang pasti? Tuhan kalian beda. Konsep teologisnya beda. Nggak usah dibawa keluar ke comparative religion dengan Islam. Jelas, nggak ketemu. Maka itulah kita perlu diskusi, kita upayakan untuk bisa ketemu. Di internal Kristen sendiri, itu perlu diselesaikan. Kamu bilang pasti konsep teosmu apa? Tritunggal. Nanti dulu. Oneness itu ada, tunggal itu ada. Mana yang benar? Karena surga itu tidak bisa dibeli dengan kesalahan. Jelas? Nggak ada ceritanya surga lu beli dengan kesalahan. Harus dengan kebenaran. Kopinya habis. Masih ada waktu nih?
Ya. Oke. Sekarang ya, gue mengatakan kalau mau mengkritik Om Paulus itu kritik di soteriologinya. Ya. Soteriologi yang dibangun oleh Paulus, oleh Om Paulus itu adalah soteriologi salib. Ya, yang itu dipakai oleh kekristenan sepertinya generik ya, semua Kristen pakai, tapi ada yang enggak juga. Cuman dia nggak mau disebut Kristen sih, dia disebut Nasrani. Gue juga kadang-kadang takut salah-salah ngomong jadinya. Gue punya teman di TikTok, Pak Esau namanya, Esau gitu. Dia nggak mau disebut Kristen. Dan dia maunya disebut kami Nasrani Pak, bukan Kristen. Nah, dia nggak percaya soteriologi yang dibangun oleh Paulus, yaitu soteriologi salib. Soteriologi itu keselamatan. Keselamatan itu bertumpu pada salib. Itulah saham Paulus dalam dunia kekristenan. Jadi kadang-kadang teman-teman Islam juga nggak tahu, teman-teman Kristen juga nggak tahu. Paulus tuh nggak punya saham di konsep Tuhan yang Tritunggal dan yang oneness, enggak. Karena dia tetap memegang konsep ketuhanan yang tunggal, yang ehad. Maka jangan bawa-bawa Paulus ke sana, terus lu salahkan. Itu Paulus sirik apa? Menjadikan Yesus Tuhan. Lu ngerti nggak maksudnya Tuhan? Makanya lihat fika gue, Yesus itu Tuhan tapi bukan Allah dia. Paulus tidak pernah ngomong Yesus itu Allah. Lihat perdebatan gue, cari itu ada 4 seri dengan Dr. Ferdinand yang dari Bandung itu waktu rame-ramenya COVID. Kan gue jelaskan, Paulus itu nggak pernah bilang Yesus itu Allah. Yang Yesus bilang, ya, yang Paulus bilang untuk Yesus itu Tuhan. Masalahnya lu ngerti nggak antara Tuhan dan Allah? Lihat fika gue ya, bahwa Yesus itu Tuhan tapi bukan Allah. Ya, nanti lu buka Korintus 8 ayat 6. Bagi mereka artinya di luar jemaat Paulus. Kan yang ngomong Paulus. Pada waktu itu terjadi hegemomi pertempuran akidah antara agama-agama. Iya kan? Ya Paulus tidak mau jemaatnya itu kacau balau, maka dia harus diajarkan konsep teos. Maka Paulus bilang, bagi mereka memang banyak Allah, tetapi bagi kita hanya satu Allah saja, yaitu Bapa. Kurang jelas apa? Dilengkapi lagi satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Nggak pernah disebut Allah Yesus Kristus, nggak pernah. Masalahnya kalian geblek nggak tahu apa itu Allah, apa itu Tuhan. Kacaunya di sana. Makanya gue ngomong untuk yang Islam, untuk yang Kristen, hati-hati. Bagi pemula-pemula ini ya, hati-hati. Kalian nanti berdebat dengan sesuatu yang kalian tidak tahu ya kapan ketemunya, sama-sama goblok. Ya, bedakan antara Yesus ya dalam pemahaman Paulus dan pemahaman bapak-bapak gereja yang lain. Ya, nah. Aku kan harus fair. Kalau mau mengkritik Om Paulus, kritiklah konsep soteriologinya, konsep keselamatannya yang dikenal dengan soteriologi salib. Di sana kamu kritik, gitu loh. Jadi gue ada domain di saat mana Paulus aku bela, ada domain di mana saat Paulus tidak aku bela karena salah. Ya. Jadi konsep soteriologi salib yang dibangun Paulus itulah dogma dia untuk mewarnai kekristenan. Kalau Tritunggal bukan dia, jadi jangan bawa-bawa. Kebanyakan orang-orang nggak tahu dikirain ya Paulus itu Tritunggal itu nanti larinya ke error gue ya. Yang dari Afrika sana ya. Bukan Paulus. Ya. Oke. Nah,
Ada satu buku bagus, aku recommended untuk kalian baca. Buku ini mengkritik habis soteriologi yang dibangun oleh Paulus, oleh seorang doktor, ya. Tentunya bagi teman-teman Kristen ini seperti apa namanya ya, seperti mata kemasukan debu ya, kelilip, kata orang Jawa, kelilipan. Gue nggak tahu bahasa Indonesianya apa, nanti biar Irfan jelas. No. Gue recommended bukunya, ini doktornya dari Belanda ya, dari Belanda dia. Ini, tapi dia bagus, dia tidak hanya mengkritisi, tapi dia memberikan solusi soteriologi logos. Ada pilihan, jadi dia menolak soteriologi salib, tapi memberi jalan keluar soteriologi logos. Tentunya kapan-kapan bisa kita diskusikan ya. Kita cari waktu dulu ya, santai aja ya. Yang penting kalian masih semangat belajar. Sekedar info saja ya. Ini bukunya. Ya. Ini bukunya. Kalian bisa beli, ini aku belinya di Bandung ini. Ya. Nih. Tipis, enak dibaca, bisa dibawa kemana-mana. Nih ya, nih. Nah, jadi yang dikatakan Pak Pendeta pasti tadi dengan tandanya Yesus tersalib itu dibantah oleh beliaunya, doktor ini dari Leiden, Belanda. Jadi orang konsepnya saja masih dalam perbantahan kok sudah bilang pasti ya. Jadi harus dipahami dulu bagaimana duduk permasalahannya ya, sehingga ngertilah semua itu fiction, belum terjadi, belum sampai ya. Maka aku sudah jelaskan secara epistemologi kerangka berpikirnya seperti itu. Ini waktunya sudah berapa tuh? Sudah 1 jam ya. Kerangka berpikirnya di situ. Besok kita lanjutkan langsung ya. Ada yang perlu aku sampaikan. Bentar, mumpung belum ditutup. Nggak apa-apa ya, 1 menit lah ya. Oke lah, kita terima ya. Kita terima beliaunya benar-benar murtadin. Dulunya benar-benar Islam ya. Oke lah, kita terima begitu. Kalau dia tidak tahu konsep insya Allah di dalam Islam, berarti dia nggak belajar. Kan begitu. Begitu juga kalau dia mengatakan pasti surga dengan menerima tanda yang dia bilang salib dan darah Yesus, dia juga nggak belajar. Sebetulnya apa yang dikatakan Yesus tentang keselamatan? Kerajaan surga itu seperti apa? Ya, pesan gue, inilah jadinya ketika kalian beragama tanpa belajar gitu loh. Belajar supaya goblok itu obatnya cuma satu, belajar. Gitu loh. Kalau kamu nggak mau belajar ya tetap aja goblok. Jadi beliau itu ada dalam kegoblokan karena nggak mau belajar. Ya. Ngaku Islam tapi nggak tahu nggak pernah belajar, nggak tahu tentang insya Allah yang dimaksud dalam Islam seperti apa. Ngaku Kristen, katanya keselamatan sudah pasti masuk surga dengan tanda disalib. Orang tanda itu sekedar tanda, tidak memberikan kepastian. Dan gue sudah jelaskan, soteriologi salib itu juga ada yang bantah. Gitu ya. Jadi yang gue pesankan belajar, intinya belajar. Nggak tahu tanya, salah nggak apa-apa. Dia salah, itu bukti dia pernah belajar. Oh, dia nggak pernah salah, kenapa? Ya nggak pernah belajar. Nggak begitu, nggak apa-apa salah. Bukti kita pernah belajar daripada kita nggak pernah salah, karena bukti kita nggak pernah belajar. Jadi nggak pernah belajar itu ya nggak tahu mana salah mana benar, sebetulnya begitu maksudnya itu kan, karena dari belajar itu dia tahu mana yang benar mana yang salah. Kalau dia nggak pernah belajar ya nggak tahu. Artinya sebetulnya kalau orang nggak pernah belajar ya seperti tadi itu, mainnya di romantisme tadi ya, tidak ke pengembangan rasionalitas gitu ya. Oke,
Sampai di sini dulu aku sudah sampaikan ya, ini apa ya, mukaddimah lah gitu ya, mukaddimah atau introduction sebelum kita masuk nanti bagaimana insya Allah dalam konsep Islam, dan bagaimana benarkah ada pasti ya dalam konsep kekristenan yang itu dikaitkan dengan salib dan darah Yesus. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan di waktu-waktu mendatang. Sampai di sini dulu ya. Yang penting jalan itu sudah aku bukakan ya. Ini kan kita membuka jalan pemikiran, sudah aku hamparkan. Jadi ketika besok aku masuk ke dalam tinjauan-tinjauan Alkitabiah, kalian sudah enak, tinggal jalan saja, nggak usah bikin jalan lagi. Kan kita sekarang ini sudah bikin jalan ya. Kalau pesawat itu dia mau landing, itu jalannya sudah ada gitu ya. Oke, sampai di sini dulu teman-temanku semuanya, Anda yang Islam, yang kafir ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu, baik yang di TikTok maupun yang di YouTube ya, sudah meluangkan 1 jam untuk ngaji bareng Gus Peti. Oke, pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga keindahan Islam dalam bingkai imanmu. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita. Semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya, matur nuwun banun, ya, matur nuwun banun atas waktu yang diluangkan, dan silahkan beraktivitas kembali sesuai dengan aktivitasnya masing-masing ya. Jadi kita tidak ngaji melulu, enggak juga, tidak duniawi melulu juga enggak. Ada bagian-bagian waktu yang kita sisihkan untuk urusan dunia dan untuk urusan akhirat. Karena di dalam Islam itu harus diraih dua-duanya, dunia dan akhirat. Doanya saja kan begitu. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Baik di surga, baik di akhirat. Jadi nggak berlaku keblangsak di dunia nggak apa-apa asal selamat di akhirat. Itu enggak. Itu cuma lagu gitu ya. Rugi donya ora apa-apa asal aja rugi akhirat. Itu lagu itu. Dan lagu itu nggak benar ya. Ya. Oke, sampai di sini dulu saudaraku semuanya, matur nuwun ya. Alhamdulillahirabbil alamin.